Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Ika. Saya bertugas pada siang hari ini. Sebelum melakukan konseling, saya tutup profesi Ibu dulu ya. Setelah menutup profesi, saya akan mengambil data terhadap Ibu. Namanya siapa, Bu? Ibu Rosa Dari mana? dari Belanting, Ibu. Umurnya berapa, Bu? 23 tahun. Nah, Ibu, saya sudah mengambil data terhadap Ibu. Nah, sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui atau mendengar tentang deteksi dini gangguan psikologi postpartum blues dan postpartum blues pada masa nifas dan menyusui, Bu? Tolong, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini gangguan psikologi postpartum blues pada masa nifas dan menyusui. Nah, di sini postpartum blues merupakan gangguan mood atau efek ringan sementara yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah persalinan, yang ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, letih, pelupa, dan tidak dapat tidur. Nah, di sini postpartum blues terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10. Nah, setelah melahirkan dan hanya bersifat sementara, ya, Bu. Nah, di sini dengan gejala gangguan mood, rasa marah, mudah menangis, sedih, nafsu makan menurun, terus sulit tidur. Keadaan ini terjadi beberapa hari saja setelah melahirkan, ya, Bu. Dan di sini biasanya akan berangsur-angsur menghilang dalam beberapa hari, dan masih dianggap sebagai suatu kondisi yang normal, ya, Bu, terkait dengan adaptasi psikologi postpartum apabila memiliki faktor predisposisi dan memicu lainnya, maka dapat berlanjut menjadi depresi postpartum. Nah, di sini saya akan menanyakan pada Ibu, apakah pernah mengalami gejala postpartum blues seperti mudah tersinggung dan marah, Ibu? Tidak, ya, Ibu. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan pada Ibu, apakah pernah mengalami gejala postpartum blues seperti sedih, menangis berulang kali tanpa sebab, Ibu? Nah, pertanyaan selanjutnya yang terakhir, ya, Bu, saya akan menanyakan pada Ibu, apakah pernah mengalami gejala postpartum blues seperti khawatir, cemas, atau gelisah, Ibu? Belum, ya, Ibu. Nah, di sini selanjutnya ada depresi postpartum. Gejala yang ditimbulkan antara lain kehilangan harapan, kesedihan, mudah menangis, tersinggung, mudah marah, menyalahkan diri sendiri, kehilangan energi, nafsu makan menurun, berat badan menurun, insomnia, selalu dalam keadaan cemas dan sulit tidur, ya, Bu. Nah, di sini sakit kepala yang hebat, ya, Bu, kehilangan minat untuk melakukan hubungan seksual dan ide bunuh diri, ya, Bu. Nah, di sini cara mengatasi depresi postpartum, yang pertama psikoterapi, yang kedua pembelajaran antidepresiani. Nah, untuk cara mengatasi depresi postpartum secara alami, istirahat yang cukup, ceritakan kondisi Ibu pada orang terdekat seperti suami dan keluarga. Nah, untuk yang ketiga, jangan menyendiri, ya, Ibu. Nah, untuk yang keempat, kurangi melakukan pekerjaan rumah. Nah, di sini saya akan menanyakan pada Ibu, apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti sulit tidur walaupun sangat lelah, Ibu? Belum, ya, Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menanyakan pada Ibu, apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak nafsu makan? Apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mudah putus asa? Tidak, ya, Bu, belum. Nah, untuk yang selanjutnya, menanyakan pada Ibu, apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti serangan panik, ya, Bu? Tidak, Bu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu, apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak mampu membuat keputusan? Tidak, Bu.
Untuk selanjutnya, apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa gagal menjadi seorang ibu? Nah, untuk selanjutnya, apakah pernah mengalami gejala depresi atau depresi postpartum seperti merasa kesepian dan kesendirian? Nah, untuk yang selanjutnya, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual? Nah, untuk yang selanjutnya, ibu apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa kewalahan dan tidak mampu melakukan kegiatan pada siang hari? Nah, untuk yang selanjutnya, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mempunyai pikiran bahwa bayi akan lebih baik tanpa ibu atau keluarga? Nah, di sini selanjutnya, apakah ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mempunyai rasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu? Tidak, Bu. Nah, di sini selanjutnya, ibu apakah pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak merasa senang dengan kelahiran bayi dan tidak memiliki bonding attachment, Bu? Tidak, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang tadi sudah selesai, Bu. Nah, baik, Bu. Di sini yang ketiga, postpartum psikosis. Saya akan menjelaskannya, Ibu. Nah, di sini postpartum psikosis mengalami depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita postpartum seperti depresi ditambah adanya gejala proses pikir, ya, Bu. Nah, di sini membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayi sehingga sangat memerlukan pertolongan dari tenaga profesional, ya, Bu, yaitu psikoter dan pemberian obat, ya, Bu. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada ibu, apakah pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti mendengar atau melihat hal-hal yang tidak benar, ada seperti bertindak aneh, Ibu? Tidak, Ibu. Nah, di sini pertanyaan kedua, apakah ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti berhalusinasi dan bingung hingga muncul pikiran ingin melakukan melukai bayi dan dirinya sendiri, Bu? Tidak, Ibu. Nah, di sini cara mengatasinya itu yang pertama memberikan obat-obatan, yang kedua terapi psikologis, nah yang ketiga terapi elektrokonvolusif, ya, Bu. Nah, di sini selanjutnya membantu merumuskan masalah. Nah, di sini saya akan merumuskan masalahnya, Ibu, ya, Ibu. Nah, di sini dari semua yang saya jelaskan tadi kepada Ibu, saran saya Ibu mampu mengambil keputusan metode persalinan apa yang akan Ibu pilih. Nah, di sini Ibu tetap berfokus pada keselamatan ibu dan bayi. Nah, dan saya akan memberikan didikan tentang adaptasi peran yang harus dilalui ibu sehubung dengan kelahiran bayi, mengalami cara menyusui dan cara merawat bayi. Nah, serta menjelaskan pentingnya dilakukan suami dalam perawatan ibu dan bayi, ya, Bu. Nah, di sini yang kedua, ibu harus menghindari faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan psikologis pada ibu postpartum blues seperti memikirkan hal-hal yang positif saja, jangan memikirkan hal yang negatif, ya, Bu, yang membuat ibu stres gitu, ya, Bu. Nah, pada ibu yang mengalami postpartum blues membutuhkan dukungan psikologis seperti kebutuhan psikis lainnya yang harus juga dipenuhi. Nah, untuk cara mengatasinya itu, Ibu, yang pertama komunikasi gejala, ya, Ibu. Nah, di sini permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan. Di sini yang kedua, bicarakan rasa cemas yang dialami. Yang ketiga, bersikap tulus ikhlas dalam menerima aktivitas peran baru
setelah melahirkan ya Ibu. Nah di sini yang keempat, bersikap fleksibel dan tidak terlalu dalam mengurus tidak terlalu berfreksionis ya Ibu dalam mengurus bayi atau rumah tangga. Nah di sini yang kelima, belajar tenang, menarik napas dan meditasi ya Ibu. Nah di sini yang selanjutnya, membutuhkan istirahat yang cukup, tidur ketika bayi tidur. Nah di sini selanjutnya, berolahraga ringan, bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru ya Ibu. Nah di sini selanjutnya, dukungan tenaga kesehatan, dukungan suami, keluarga, teman-teman sesama ibu. Nah di sini selanjutnya yang terakhir ya Ibu, konsultasikan pada dokter atau orang profesional agar dapat meminimalisir faktor resiko lainnya dan membantu melakukan pengawasan ya Bu. Nah dari penjelasan saya yang tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dimengerti Bu? Tidak ada Ibu, alhamdulillah saya paham. Baik Ibu, terima kasih sudah berkunjung ke klinik saya. Ibu jaga kesehatan dan bayi Ibu. Ya, Bu. Baik Ibu, setelah melakukan konseling, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bu, kalau begitu saya balik dulu. Iya Ibu.